Sang Hyang Adi Suksma. Pada bagian ini, sargah ini menjelaskan keagungan Tuhan itu, seolah menjawab semua pertanyaan kekinian yang mengira Hindu Bali berhala, kafir, dan lain-lain. Bahkan menjawab yang menyerukan agar keindah-indiaan. Jawabannya adalah Tuhan dikala disebut Sang Hyang Adi Suksma karena Tuhan itu maha gaib. Adi artinya utama, suksma artinya tak nyata, tak berupa, tak berwajah. Dalam kemahagaiban itu justru mengarahkan, menuntun. Itu yang disebut Sang Hyang Titah. Dengan cemerlang dituliskan seperti ini: asing luwih pinake pangyangjan ing rat kabeh, yati kedenire sinanggah Sang Hyang Titah, sekening sabda suksma sinanggah utama. Dalam pola asuh orang Bali di masa lampau, maka dalam bagian ini biasanya akan dimulai dengan menceritakan mengenai penciptaan dunia, asal muasal kesemestaan. Buana agung itu, bahwa tidak ada yang tahu di dunia ini mengapa Sang Hyang Adi Suksma ingin menciptakan dunia. Tak elok bagi siapapun untuk menerka-nerka. Yang dapat diketahui adalah ketika Yang Adi Suksma ini beryoga, yoga pertama di Buana Agung, tak terbayangkan di mana dan bagaimana rupa itu. Itu disebut Eka Kesana. Itu sebabnya manusia hingga akan melihat cahaya gemerlapan. Tetapi pada awalnya ada cahaya gemerlapan yang lebih gemerlap. Itulah yang disebut windu. Ini tanpa rupa, tanpa warna. Para pujangga konon memberi nama akan kerinduan melihat cahaya gemerlapan itu dalam semadinya dengan sebutan Sang Hyang Melek. Sedang para yogi agung di Bali menyebutnya dengan Sang Hyang Macongol. Sedangkan kaum awam yang masih dirangsuki hasrat kesakten membayangkan sebagai anak kecil, super kecil, itu disebut wewelan. Awalan sargah ini memang mengenalkan widitatwa dan kesunyaan. Itu sebabnya tak terbayangkan, tak terjangkau oleh kedangkalan pengetahuan dan kemampuan manusia biasa. Dilanjutkan kemudian bahwa Sang Hyang Adi Suksma melakukan yoga kedua. Ini disebut ruang kesana. Saat itulah awalnya di Buana Agung diciptakan Atma Tattwa dan Maya Tattwa. Ini dalam bahasa gaulnya disebut Purusa Perdana. Para yogi agung menyebutnya dengan itu Atma Tattwa Atma. Sedangkan kaki buyut mereka yang awam menyebutnya Ramerena. Orang Bali dalam pengajarannya melalui tutur, melalui kisah, menyimpan ingatannya secara genetis dan perilaku. Disebutkan saat yoga ketiga, ini disebut tiga kesana. Ini yang kemudian dikenal dengan Tri Permana: Bayu, Nafas, Sabda, Suara, Ide, Pikiran, dan Batin. Tri Purusa, Triantah Karana, Triguna Tattwa. Dalam pengajaran yang lebih mendalam, ini yang disebut Sang Hyang Triwindu. Itu juga yang disebut Skala Niskala Sunyata. Dalam tradisi pengasuhan, ini juga disebut dapur tiga. Namun sering dalam kaula siwagama ini, yang dalam mata pelajaran, kalau boleh meminjam istilah masa kini, disebut Pradana Tattwa. Dalam tradisi tutur, ini dianalogkan dengan bagaikan bayi dalam kandungan. Itulah kadang orang tua sering mengucapkan kendeng. Yogi Agung akan menyebutnya itu Mahawindu. Para pencari keagungan Tuhan yang awam menyebutnya Sandiawela. Masih dalam kisah suci awal penciptaan, disebutkan mengenai yoga keempat, disebut Petang Kesana. Ini selalu akan menjadi cerita menarik dalam pengasuhan di Bali, yakni ketika diciptakan Sang Hyang Catur Suksma dan Catur Buddha, arah utara, selatan, timur, barat. Ini disebut sebagai Graha dan para sastrawan menyebutnya Taranggana, yang awam menyebutnya Samar. Pada pengajaran kaula siwagama ini memang tidak serta-merta mengenalkan mantra-mantra yang dihafal ataukah diucapkan seperti tata cara agama lain dalam mengenalkan keagamaannya melalui teks. Bait suci dalam kaula siwagama ini justru sifatnya argumentatif. Artinya ada dialog-dialog yang sangat kritis.
Selanjutnya barulah dikisahkan kemudian bagaimana terciptanya Panca Tanmarte, Panca Mahabhuta, dan Panca Wibhuta. Ini kejadiannya pada yoga kelima, Sangyang Adi Suksma. Jadi dalam keyakinan Siwagama, penciptaan itu bersifat revolusioner, menerap perubahannya itu saat seketika terjadi hingga tak disadari oleh manusia itu sendiri. Baru dalam yoga keenam yang disebut 6 kesana. Bagian dalam pewarisannya diceritakan dengan dramatik. Kadangkala bahwa bagaimana disumbat bulan, bintang, dan matahari agar muncul bumi, lautan, dan dibayangkan awalanannya itu dalam proses pemunculannya seperti akar raksasa yang menjulur, seperti gelombang ombak yang tak terbayangkan besarnya, lalu merentang, melengkung, membanting-banting dirinya seperti pecahan-pecahan pelangi. Para sastrawan biasanya menyebutkan itu dengan kalimat yang menyerikan antara takjub dan takut. Itu disebut gane-gane. Sebab tak terbayangkan besarnya, panjangnya, rupanya bagaikan telur raksasa yang tak terukur. Itu sebabnya awalan bumi, lautan itu di awal penciptaannya disebut ande buana, telur dunia. Jika hendak bergaya sedikit, ini disebut dengan yoga setiti caksusan. Maka dalam bahasa keseharian, ini yang disebut kabudayan. Lagi proses penciptaan terjadi, yakni pada yoga ketujuh disebut pitung kesana. Ini proses terciptanya manusia, diikuti penciptaan hewan, burung, ikan, binatang-binatang lain, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Dari yang melata, yang bersuara, yang berjalan, yang melayang, semuanya itu awalnya seperti bibit. Itulah pertemuan antara Panca Tanmatra dengan Panca Mahabhuta menjadi Pancendriya dan Panca Karmendia. Jadi terjadi Big Bang yang maha besar kala itu. Adanya keserempakan sekaligus perbedaan pada bentuk dan rupa dalam buana alit. Ini awalan adanya buana alit, masih prematur sekali. Ini disebut oleh para yogi agung sebagai Sarira Guhya. Ini juga disebut Paramanu. Pada dasarnya Siwagama sudah menduga bahwa kelak keyakinan itu akan dibenturkan dengan hitungan matematika. Bagi yang tak biasa lagi membedakan mana keyakinan, mana persoalan untung rugi, bahkan ingin rasional. Ketika sang raja mewakili ketidaksabaran memahami ajaran Siwagama ini, bertanya soal luas semesta dan bumi, dijawab dengan penuh kesabaran bahwa letak bumi diciptakan oleh Sangyang Widi adalah 100 yojana letak bumi ke bawah, 100.000 yojana luar ruang angkasa yang ke atas, 200.000 yojana luas alam semesta hingga ke tepi. Ini disebutkan dalam pembayangan sebagai ukuran, sehingga para punjaga mencoba untuk menjelaskan agar manusia yang penuh ketidakpuasan soal angka ini memahami, diberikan patokan bahwa Widi Yojana itu sebanding dengan 10.000 depa, tapi hitunglah dari Sapta Windu. Pada awalnya, bumi dikitari 4 samudra, di situ bersemayam Sangyang Mahagiri, dilengkapi 7 sungai agar bumi menjadi stabil. Dalam kitab ini juga disebut bahwa